حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sini Al-Faqir Omar bin Abdullah Segaf sedikit ingin berbagi cerita tentang FPI yang ada di Provinsi Lampung. Alhamdulillah, DPD FPI lahir 2 tahun yang lalu, dan Allah mudahkan perjuangan FPI di Lampung yang sampai hari ini sudah 7 DPW yang ada, dan banyak daripada DPC yang sudah terbentuk. Dari berkat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, minhatun ilahiyah, Allah berikan semua jalan mudah, baik, indah, dan mudah-mudahan ke depan juga akan lebih baik lagi, lebih indah lagi. Dan pesan kepada sahabat-sahabat semuanya, akhwani fillah, tetaplah antum berjuang di jalan imam besar kita Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, karena sampai hari ini hanya beliaulah dan hanya di FPI lah satu-satunya ormas yang imanuhum fi qulubihim, bukan fi amplopihim. Dan mudah-mudahan Allah tambahkan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita dan semuanya, dan diberikan keluarga serta saudara-saudara kita, santri-santri kita kelak diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat di dunia wa fil akhirah. Awal-awal sebelum terbentuknya DPD, saya ini di DPW FPI Pringsewu. Nah, ini luar biasa bagaimana media membuat otak dari masyarakat, pikiran dari masyarakat itu begitu FPI yang dilihat adalah radikal. FPI itu anti dengan NKRI dan seterusnya. Sehingga kami mengalami masa-masa yang sangat luar biasa. Itu dimana ketika awal-awal kami di FPI, santri-santri kami sendiri dari jamaah rutinan kami baca maulid, baca ratib, dan yang lainnya itu habis. Gak tersisa kecuali 3 orang dalam dakwah kami. Subhanallah, bahkan santri-santri mugimin yang ada di sini itu didatengin oleh sekelompok orang. Mereka akan dibayar agar mau keluar daripada kami punya pondok pesantren. Sehingga habis, tersisa santri 1 orang dan jamaah 3 orang. Tapi alhamdulillah, sedikit demi sedikit kita berikan pemahaman dan pengertian kepada mereka. Akhirnya mereka sedikit demi sedikit tahu apa itu FPI, bagaimana itu FPI, siapa itu FPI, dan apakah FPI ini anti konstitusi atau FPI ini orang yang keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Setelah kita banyak berdialog dengan sahabat-sahabat kita, akhirnya alhamdulillah sekarang sudah banyak yang faham dan mengerti tentang FPI. Dan ini berkah juga daripada teman-teman yang mau berjuang lewat sosial media. Karena jujur kita di media-media mainstream itu sudah sangat dipojokkan. Bukan hanya FPI tapi umat Islam secara umumnya. Tapi saya juga akan memberikan satu gambaran yang digambarkan oleh guru kami. Beliau berkata, alhamdulillah haitsu tashabbahna bis salihin. Kami bersyukur alhamdulillah ketika kami diserupakan dengan orang-orang saleh. Kami ini bukan orang saleh, tapi kita diserupakan dengan orang-orang saleh. Artinya apa? Tidak ada satu perjuangan pun orang saleh kecuali dalam perjuangan itu akan dicaci, dihina. Bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, manusia terbaik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam perjuangannya dihina. Nah, sementara kita mengaku sebagai pengikut, penerus dakwah, hizbah dan jihadnya Rasulullah SAW, kemudian tidak ada hinaan, tidak ada cacian,
tidak ada bulian, bahkan tidak ada kontak secara fisik. Jangan-jangan kita bukan pengikut Nabi besar Muhammad SAW. Makanya guru kita selalu berkata, alhamdulillah haitsu tasabbahna bis salihin. Alhamdulillah sekiranya Allah buat kita dimirip-miripin sama orang saleh, maka itu anugerah terbesar. Ketika di dalam perjuangan, di dalam dakwah, di dalam isbah, di dalam jihad, kita ada halangan-halangan. Dan kalau di dalam hisbah kami, alhamdulillah sejak berdirinya FPI sudah ada beberapa tempat-tempat maksiat yang berhasil ditutup ataupun tidak jadi untuk dikeluarkan izinnya. Alhamdulillah. Ala kulli hal hadza minhatun ilahiyah. Ini sekali lagi adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah indahnya di front pembela Islam. Di daerah Ana ini adalah basis daripada orang-orang pembenci FPI. Pembenci FPI, pembuli FPI, nah, ini basisnya ada di tempat kami. Maka Ana tidak pernah berkeinginan, berhasrat untuk menjadi imam daerah FPI. Saya hanya ingin berjuang di FPI, walaupun di DPC ataupun DPR atau dimanapun, ataupun menjadi laskar. Saya siap ditempatkan dimanapun. Tapi subhanallah, imam besar kita Al-Imam Al-Habib Rizik bin Dr. Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab, beliau menurunkan mandatnya kepada kita. Kemudian saya berpikir mungkin karena kita di daerah merah, di daerah yang zonanya zona nggak nyaman, dan Allah berikan kemampuan kita untuk memegang amanah. Apalagi kalau Allah tempatkan kita di daerah hijau. Mungkin karena di daerah merah, makanya beliau memerintahkan kepada kami untuk memegang menjadi imam daerah di Provinsi Lampung. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berikan amanah kepada kita dan kita mampu istiqamah sampai dipertemukan dengan Israel dan dipertemukan dengan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Pertama, sebagai imam termuda yang ada di Indonesia, saya mengatakan lewat video ini meminta maaf kepada imam besar umat Islam Indonesia Habib Rizik bin Husain bin Syihab. Kami di Lampung belum bisa melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya. Kami minta maaf. Pasti banyak kekurangannya, khususnya kepada saudara-saudara FPI yang ada di Lampung. Syukron atas dukungannya, tapi sekali lagi karena Al-Fagir masih sangat kurang dalam ilmu, kurang dalam usia. Perasaan Al-Fagir setiap hari merasa Al-Fagir belum pantas untuk menjadi imam daerah, dan Al-Fagir merasa Al-Fagir belum maksimal di dalam mengemban tugas sebagai imam daerah. Khususnya lewat video ini meminta maaf kepada semua laskar, bat, hilmi dan semuanya, karena Al-Fagir belum bisa menjadi orang tua yang baik. Dan untuk imam besar minta maaf yang sebesar-besarnya, samihna, karena kami belum mampu mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Dan tidak ada kebanggaan di diri Al-Fagir, kecuali semakin hari semakin takut kalau amanat ini tidak bisa Al-Fagir laksanakan dengan baik. Al-Fagir tidak bangga karena ini, tapi Al-Fagir takut dan berterima kasih. Yang Al-Fagir banggakan hanya karena imam besar percaya kepada kami, itu saja. Selebihnya tidak ada pekerjaan Al-Fagir yang pernah Al-Fagir lakukan yang bisa Al-Fagir banggakan. Tapi pekerjaan teman-teman di DPD, DPW, DPC semuanya luar biasa. Apresiasi Al-Fagir, mudah-mudahan mereka semakin istiqamah. Alhamdulillah. Ketika awal-awal mereka semua hilang, kami tetap melakukan rutinitas seperti biasa. Dan kemudian kami banyak mendatangi tokoh-tokoh dari lintas ormas dan semuanya. Kami banyak bersilaturahmi. Kemudian Ana banyak membuat rutinan-rutinan. Artinya kita bikin majelis-majelis di setiap daerah untuk memperkenalkan dan memberitahukan kepada masyarakat siapa dan apa itu FPI. Dan alhamdulillah, karena Ana buka majelis 1 minggu itu hampir full setiap malam di beberapa daerah. Alhamdulillah, mereka terbuka kembali, mereka mau berkumpul kembali. Bahkan tidak cuman hanya pada awal-awal tuh, bukan cuman saya hanya ditinggalkan oleh jamaah. Bahkan di majelis-majelis yang Ana sempat
ikut di situ sebagai pengajar, kami pun diberhentikan. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah setelah kita buka majelis zikir, majelis ilmu, kita pahamkan kepada mereka bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai dengan ajaran aslaf. Kita tidak bisalaf, kita mengikuti aslafun salihun. Apa yang kita lakukan tidak pernah melenceng daripada jalurnya salaf. Sedikit demi sedikit kita diskusi, kita buka kitab-kitab kuno, kita buka kitab-kitab salaf. Alhamdulillah mereka paham akan hal tersebut. Pertama, pesan terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ittaqullah, takutlah antum semua kepada Allah. Ati Allah, taatlah kepada Allah, wa atiur Rasul, dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal itlaq, secara mutlak, tanpa kompromi. Apapun yang terjadi di dalam ketaatan, terima itu, kerjakan itu. Apapun resikonya dalam ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulullah, itu adalah wajib kita jalani, apapun resikonya. Dan untuk masyarakat Lampung, lintas ormas ataupun lintas madhab, andai bermasalah dengan Front Pembela Islam, kami minta kepada masyarakat, ayo tabayun, ayo diskusi, ayo dialog, ayo kita ngobrol, kapanpun, dimanapun. 25 jam dalam satu hari, kami kasih bonus 1 jam, 25 jam dalam satu hari, silakan. Kapanpun FPI diminta tabayun, dipinta untuk diskusi, kami dari Front Pembela Islam siap untuk berdiskusi. Dan kepada umat Islam di Lampung, ayo kita bersatu, ayo kita cari persamaan, stop mencari perbedaan, ayo kita jalan bareng, kita bergandengan tangan. Perbedaan itu adalah sesuatu yang menjadi sunatullah. Ketika kita berbeda, maka kita menjadi lebih baik. Tapi ketika kita semua sama, tidak akan menjadi baik. Berbeda itu untuk dinikmati, berbeda itu untuk dihayati, berbeda itu untuk dirasakan, untuk dinikmati daripada perbedaan tersebut. Berbeda itu bukan untuk menjadi permusuhan. Belakangan ini begitu kencang, begitu hebat adu domba antara sesama umat Islam, khususnya antara ormas Islam, khususnya antara Nahdliyin dengan FPI. Itu bagaimana kita dibentur-benturkan, kita diadu domba. Maka saya minta kepada teman-teman, baik dari Nahdliyin, baik dari Muhammadiyah ataupun dari ormas-ormas yang lain, ayo kita dialog, ayo kita ngobrol, ayo kita selesaikan masalah ini dengan dalil, dengan ucapan, dengan kalimat, bukan dengan caci maki, bukan dengan menghina, bukan dengan menghardik, bukan dengan melecehkan. Nabi SAW memberikan satu ajaran paling luar biasa kepada kita, yaitu al-muslim akhul muslim. Muslim ini saudara sesama muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Antum tidak dikatakan sebagai seorang mukmin sepanjang antum belum bisa mencintai kebaikan kepada saudaramu sama dengan kebaikan yang ada pada dirimu. Antum tidak bisa dikatakan seorang mukmin sebelum antum bisa menyayangi saudaramu seumpama menyayangi diri sendiri. Kita adalah satu tubuh, kita adalah satu badan. Orang muslim adalah satu tubuh dan satu badan. Kenapa kita harus saling melecehkan? Kenapa kita harus saling menghinakan? Alangkah lebih baik kalau kita dialog, diskusi, ngobrol di pondok pesantren kami, pondok pesantren Al-Fatimiyah, pondok pesantren Darus Sagaf. Di majelis kami ada majelis Darul Habib, ada majelis Ahbabul Habib, ada majelis Ahbabul Mustafa, ada majelis lagi yaitu Qutbil Anfas. Kami semua menjadi satu di dalam majelis tersebut. Dari banyak majelis yang anak sendiri berada di situ, Al-Fagir berada ngaji di situ. Ayo kita ngobrol bareng-bareng. Semuanya bisa diobrolkan, semuanya bisa diselesaikan dengan baik. Gak usah lagi saling menghina, melecehkan, apalagi di sosial media. Melecehkan para alim, para ulama adalah tindakan yang tidak terpuji. Ayo umat Islam, pesan kami khususnya umat Islam Lampung, mari bersatu, mari satukan keinginan kita sama-sama. Tidak ada satu keinginan kecuali tegaknya Islam di bumi Nusantara, khususnya di Lampung, dan juga keadilan merata di setiap daerah. Walafu minkum.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu rijalul jabhah al-difa'iyah al-islamiyah nubayi'u imam al-jabhah إمام الجبهة على السمع والطاعة فيما أمر الله به من الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله ابتغاء مرضاته وإعلاء كلماته وتكبير سريعاته والله شاهد على أنفسنا وهو خير الشاهدين. أيها الأخوان pembela Islam, berbayat kepada Imam Front Pembela